Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang mau gabung enggak, Pak? Barusan saya share, Pak. Oh ya, Mudah-mudahan ada yang bergabung. hmm, Kita tunggu saya aja akan mungkin share screen nih, Pak. 2 menit 3 menit, Pak. Sudah terbaca ya, Pak ini, Pak? Iya, monggo, Pak. Ini kan elemen IPA, elemennya IPA itu kan hanya ada 2, Iya, pemahaman IPA dan proses, keterampilan proses. keterampilan proses. Maka ini, Pak, ini semuanya harus masuk di sini. Ini di-copy semua terus sampai bawah. Masukkan di elemen itu, Pak. Oh, Ya, eh pemahaman itu ya, kesalahan saya tadi. mungkin yang di capaian pembelajaran itu saya masukkan di kompetensi, Pak. Itu yang Nah, isi ya. di kompetensi itu Kalau saya ambilkan kompetensi dari situ hanya semua. memahami itu aja, Pak. Oh, gitu nih. Memahami atau apalagi itu identifikasi dan seterusnya. Dari kata Ya. kunci, Pak, ini. Kata kerja itu. Iya. Coba mari kita lihat ini. Kita lihat di pemahaman IPA itu, ini kita masukkan ke kolom elemen nanti pemahaman IPA kita masukkan, kemudian capaian pembelajarannya ditaruh di bawahnya, Pak. Iya, iya. Ini ditaruh di bawahnya pemahaman IPA itu di kolom. Nah, sekarang coba kita lihat kata kerja apa namanya, kompetensi yang ada di CP ini apa? Klasifikasi ya, Pak. Mengklasifikasikan, iya. Ah, jadi ini klasifikasi. Mengidentifikasi. Jadi diklasifikasi, kemudian mengidentifikasi nih, Pak. Oke. Iya. Dan seterusnya ini Membedakan. mendeskripsikan. Jadi itu kita letakkan di LK kita yang kolom Di kompetensi, Pak, kompetensi. ya. Nah, yang kontennya ini makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah benda berdasarkan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Sifat dan karakteristik zat ini konten atau materi kedua. Kemudian ini tadi kan kalau membedakan kan kompetensinya perubahan fisik dan kimia. Iya. Ini kita jadikan satu. Itu jadi ini digolong konten. Baru kita buatkan apa namanya tujuan pembelajarannya, Pak. Jadi Di yang ada pertama kali ini di materi Pak, di materi klasifikasi makhluk hidup itu insya Allah ada 2, Pak. Sehingga yang di atas iya, itu tidak saya pakai yang di bawahnya. Kalau nggak salah insya Allah ada itu juga. ada 2 gimana maksudnya? Yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup, Pak. Iya, ya terserah itu. Yang penting Bapak bisa membedakan antara kompetensi dan konten. Yang mengerti memang guru IPA, Pak. Jadi nggak apa-apa, Iya. penjenengan sesuai dengan pemahaman panjenengan. Jadi yang penting kita klasifikasi, kita pisahkan. Sekarang ini kita tutup dulu ya. Kita lihat ini penjenengan ya. Nah, ini terlihat ya, Pak. Nah, ini kurang besar.
saya perbesar ini. Mana? Nah, ini kan berarti tadi kompetensi isinya tadi mengidentifikasi, klasifikasi. Kontennya ya ada makhluk hidup tadi, terus kontennya ya itu sesuai dengan anunya Pak. Ini yang punyanya Pak Budi kan kontennya berarti di sini pertama kali yang makhluk hidup kan Pak. Kemudian yang di bawahnya lagi nanti benda. Berarti konten itu mengambilkan dari kalimat di situ, Pak nggih. Iya, Itu dia semuanya diambil dari CP Pak. iya, itu saya Ya, anggapan jadi gini, Pak. Itu saya ambil kesimpulan biasanya materi-materi itu eh, membahas tentang zat dan perubahannya. Jadi baik itu iya. Oh. dalam Iya, pokok nah, bahasan itu gitu maksud saya. pertama kali tentu coba kita lihat lagi capaian pembelajarannya ya. Ini masih apa nih tadi? Ini yang punyanya panjenengan itu tadi. Saya stop dulu ya. Jadi sekarang Pak Budi sudah paham ya. Iya, Pak. Jadi ditulis Sudah mulai paham nih. ditulis elemennya ya Pak. Berarti elemen benar ini pemahaman IPA. Kemudian kalimat CP-nya itu dikopikan ditaruh di bawahnya nih semuanya. Keterampilan prosesnya nanti saja gitu. Dicari semuanya deh Pak. Materi apa yang ada di kompetensi dan materi apa yang ada di situ. Oke. Ini saya stop dulu, saya kembali ke CP-nya ya Pak. Iya, Pak. Bu Nurul, monggo. Bu Nurul mata pelajaran apa? Bu Yulia. Oh, Bu Nurul. Oh, Bu Nurul mau masuk nih. Bu Yulia, mata pelajaran apa Bu Yulia? Sebentar saya share lagi ya Pak. Saya matematika, Pak. Oh iya, nanti kita lihat yang matematika. Punyanya Bu Nurul nanti kita lihat. Sekarang sabar dulu sambil mungkin mendengarkan yang Pak apa namanya Pak Budi, nanti Bu Nurul juga bisa. Bentar. Ini saya perkecil dulu ya. Ini yang tadi ya Pak Budi. Iya, Pak. Jadi kita coba klarifikasi contohnya. Kemudian mengidentifikasi. Ini kita tuliskan saja ke bawah. Sambungkan dengan materi yang ada di sini. Kadang-kadang di CP itu langsung bisa kita buatkan tujuan pembelajarannya Pak. Berarti mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Iya. Gitu. Nah, jadi pertama kita ambil dulu Pak. Kalau perlu nanti penjelasan beri warna Pak. Yang kompetensi hijau, kemudian yang materi atau konten diberi warna biru atau apa saja lah Pak. Iya. Nanti akan ada di kolom-kolom itu semuanya. Ini sampai bawah dimasukkan semua Pak. Iya. Nah, ini mengambil keputusan dan seterusnya. Terus untuk yang keterampilan proses, Pak. Keterampilan proses ini itu nggak usah. Jadi nanti ini yang keterampilan proses kan di sini tidak ada materinya. Maka ini ikutkan
ambilkan materi yang di atas, Pak. Jadi Oh, garis ini kalau digabung. kalau di kolom nanti garis ini sama dengan IPS, Pak. Keterampilan proses juga kan tidak ada materinya di sini. Oleh Iya. karena itu Bapak harus melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan ini, mengamati apa Iya. di materinya, ambilkan yang atas, Pak. Iya, Pak. Berarti Mempertanyakan, memprediksi, tujuan merencanakan. pembelajaran juga termasuk nanti melibatkan yang Ah, 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 keterampilan proses ah, ya. ah, ah, ah. Jadi tidak harus dicampur, maksudnya tidak harus sendiri elemen keterampilan proses, tidak usah. Dan nanti garis ini, Pak, yang garis ini bisa diperhatikan ya, yang Iya. memisahkan antara keterampilan proses dan pemahaman IPA tadi, ini hapus saja. Nah, di kolom analisis, Pak. Nanti berarti yang diketik itu mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan. Oh, Kemudian poin-poinnya ya. materinya carikan di atas ini, Pak. Di antara Oh. ini ada mana yang bisa misalnya aja diamati, kemudian merencanakan, memproses, menganalisis dan seterusnya ini, Pak. Mengevaluasi ini kan anak itu KKU-nya belum kan, Pak, itu, Pak. Jadi ini nanti gabungkan dengan carikan materi di atas ini. Langsung Bapak bisa masukkan enggak apa-apa. Ya. Iya, Pak. Iya. Mungkin dalam Cuma waktu itu saja kok, Pak. 2-3 hari nanti akan saya perbaiki. Oh, enggak apa-apa kan, makanya kalau mulai sekarang sudah membuat, kemudian sudah mengirim, itu kan saya bisa ada kesempatan untuk mengoreksi sehingga memberikan masukan gitu. Kita lihat yang punyanya, ini kita stop share ya. Iya, Pak. Saya kira Pak Budi nanti silakan lihat punyanya teman-teman, mana kesalahannya. Jadi kalau hari ini tidak ikut, kita lihat miliknya Bu Yulia ya sekarang. Iya. Bu Yulia masih monitor. Bu Yulia masih ikut? Hilang. Bu Yulia hilang. Ini saya carikan yang matematika Bu Yulia. Didaftarin nomor berapa? Sebentar saya coba lihatkan. Bu Julia ngajar matematika ya, Pak? Iya, Pak. Rencananya untuk ke semester 2003-2004 itu matematika dengan informatika, Pak. Karena di matematika kekurangan jam. Ya. Nanti Pak, belum. Bu Yuliana enggak ada karena belum membuat rupanya. Saya uploadkan ini aja sebentar. Yang kita bicarakan yang tadi saya kirim itu, Pak, biar penjenengan bisa ya. Nanti jamnya, Pak, jamnya penjenengan berikan per TP, Pak. Jangan diglobalkan.
tujuan pembelajaran diberi jam. Soalnya nanti di apa namanya, di program semester dan program tahunan kan biasanya kan KD ya Pak. Iya. Nanti TP itu udah Pak. Jadi TP itu yang masuk di program semester. Bukan materi Pak, bukan bab loh Pak. Oh, Oleh karena itu TP tujuan pembelajaran itu harus dibuat urut Pak. Nomor 1 misalnya sampai selama 3 tahun itu membuat 40 tujuan pembelajaran, maka urut nomor 1 dan sampai dengan nomor 40 Pak. oh berarti gini Pak, yang mungkin nih pendapat Pak, yang saya tangkap Pak ya. Untuk waktu itu misalkan tiap pertemuan berarti nggih. Kalau Oke. misalkan dalam pertemuan itu membahas hanya 2 atau 3 TP, berarti yang dibatasi hanya 3 TP itu untuk waktu berapa jam Oke. gitu ya. Nah, nanti saya berikan contoh yang benar ya ATP-nya. Saya nanti Nggih. saya carikan contoh yang benar ya. Hmm, ini punya teman Pak. Iya, Pak. Ini dari atas sudah benar Pak. Nah ini walaupun ini dipisah, ini sebenarnya kalimatnya jadi satu itu Pak. Ini kan dipisah ini. Ini sebenarnya jadi satu ini. Iya. Pemahaman semuanya pemahaman IPA Pak. Ini sebenarnya satu kalimat untuk melihat kompetensi konten. Pak. Nah, kodenya itu ditulis ini. Kelas 7. Ini yang tabel yang ke-8. Sebenarnya ini kode ini kelas 7 semester 1, semester 2 dan seterusnya itu Pak. Kalau misalnya jadi tidak ada 7,8 ini tidak ada Pak. Nanti kita lihat ini ya. Coba persen ini. Memisahkan ini itu Pak. Ada ini urut nomor TP-nya urut Pak. Nah, nanti kita lihat di ATP-nya ya Pak. Ini Pak. Kelihatannya Pak? Iya Pak. ATP ini Pak. Iya. Saya perbesar. Lihat ini ya. Diajarkan mereka membuat sendiri, menyusun sendiri. Mau materi mana yang didahulukan, tidak ada masalah Pak ini Pak. Jadi ini nomor 50 itu nomor TP dari analisis Pak. Nanti ketika membuat modul, nomor TP ini tetapkan supaya bisa ditelusuri dari mana tujuan pembelajaran itu. Lihat ini. Sifat jas dan karakteristik. Ternyata di sini makhluk hidup ini diajarkan di semester 2 ini Pak. Jadi boleh Pak ke mana saja asalkan konten dan kompetensinya itu yang ada di capaian pembelajaran itu bisa dimasukkan semuanya ada di sini, sudah teridentifikasi. Yeah. Nah, akhirnya di
ATP ini kan urut Pak kalau di ATP 7 semester 1. Ini enggak perlu juga. Ini walaupun ini tidak ini sudah dirinci sendiri, nanti enak kalau membuat program semester Pak itu dengan program tahunan. Ini kelas 7 semester 2, terus sampai kelas 8 semester 1, 8 semester 2, 11 semester 1 dan 11 semester 2. Ada yang bentuknya lain Pak, jadi yang sudah punya. Gimana? Yang masih belum jelas apa? Bu Yuli masih lagi? Oke, maaf Pak, tadi sinyal tiba-tiba hilang. Iya, itu Bu Yuli ya, belum ATP analisisnya belum buat ya, matematika ya. Sampun, sudah saya kirim. Ini sudah dikirim kapan? Enggak apa-apa dah. Coba Ada saya di lihat ya. drive. Ada di drive Pak. Di mana? Di drive Di ya? drive. Saya lihat Iya, ya. sudah saya kirim tadi. Ya. Kalau yang di atas itu full 789 ACP-nya. Kemudian yang di bawah saya hanya bikin ATP yang kelas 9. Pak. Sebentar saya mematikan semua dulu. Oke, akan buka dulu. Sekarang saya buka yang ACP matematikanya Bu Yulia ini. Oh, bentar, salah. Saya stop sharing dulu. Tutup ya. Belum itu. Ya, gitu kok. Duan. Ini saya buka analisisnya. Ini punya Bu Yulia? Iya Pak. Belum. Ini Belum. tapi yang lengkap ada di atasnya Pak. Yang ini hanya 9 saja. Oh, yang atas ya? Saya coba cari lagi ya. Ya, yang di atasnya itu lengkap 789 tapi hanya ACP saja. Kemudian kami bagi per guru, bikin ATP-nya itu kelas guru kelas 7 bikin kelas 7, guru kelas 8 bikin kelas 8 gitu. Guru kelas 8 ya. Saya kelas 9. Begini Bu, kalau analisis dengan ATP itu harus dibuat satu dokumen Bu. Jadi analisis sendiri satu dokumen, ATP sendiri satu dokumen. Jadi ini kami kemarin belum sempat menyatukan Bapak, belum sempat dikumpulkan. Jadi ini yang kelas berapa nih? Coba kita lihat aja. Yang kelas 9 ya. Iya, kelas 9. Coba kita lihat dulu. Ini yang ACP nggih, Pak? Iya, yang harus dilihat analisisnya dulu. Ini ACP-nya. Nah, ini kekurangannya Bu Yulia. Di belakang, di bawahnya kata bilangan ini ada analisis. Ada CP-nya Pak Bu Yulia. Ini harus dimasukkan di sini yang di elemen Pak. Iya, CP elemen.
CP Jadi ini elemen. hanya elemen saja bilangan. CP-nya apa? Justru yang kita analisis itu adalah kalimat yang ada di sini di capaian pembelajaran itu. Pak Budi misalnya ini. Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi mungkin masih keluar Bapak. Jadi ini saya bukakan anunya Yang di matematika ya. atasnya itu Pak, coba yang dalam bentuk PDF Pak, yang ATP di atasnya yang Enggak ada Bu Yulia. di punya saya itu Enggak ada Pak. PDF-nya. Enggak ada Bu Yulia. Bentar. Laptop saya nggak bisa lihat. Hanya 4 ini. Yang ada ACP Matematika 9, yang kedua ATP Matematika 9. Oh, ATP Matematika SMPN Banyu Bulukur ya? Nggih, itu Pak. Saya bukanya ya. Yang ini kita stop dulu. Pak Budi sudah masuk? Sudah, Pak. Pak Hasan Basri? Ini Pirsan, ini Pak Budi bisa memberi saran pada teman-teman untuk memajukan. Pak Hasan Basri ada? Hasan. Nah, ini bentar. Saya mau share screen. Maksudnya ini Bu Yulia. Nggih. Dimasukkan. Bukan itu ya? Bukan ini Bu Yulia. Ini kami di satu elemen, terus kontennya apa saja Bapak. Jadi nanti seperti elemen bilangan, di sini ada bilangan bulat, perbandingan, aritmatika sosial, perpangkatan bentuk angka, dan nah di situ babnya, kontennya itu babnya. Jadi kita bagi. Nah, nanti jadi dokumen yang ini tidak diperlukan Bu Yulia, biar tidak membingungkan. Gitu. Ini masukkan aja langsung kalimat capaian ini yang bilangan ini, kan elemennya tadi bilangan ya. Kemudian di format tadi, format analisis tadi, ini masukkan di bawahnya. Dimasukkan. Oh, di bawahnya bilangan itu Pak. Ya. Jadi elemennya bilangan, CP-nya ditaruh di bawahnya. Pak. Dalam. Semua kalimat di capaian pembelajaran ini dimasukkan. Apa hanya mengambil? Iya, itu mengambil hal yang penting, di copy semua, kemudian terus dicari. Nanti kalau ini sudah masuk di kolom di elemen di bawahnya tadi, elemen, nanti kompetensinya yang dibutuhkan saja. Penjaringan beri warna aja, membaca, menulis, membandingkan. Yang kompetensi, ini kan sudah hanya ada konten, ya. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Coba kita lihat. DCP yang bilangan ini mana yang merupakan kompetensinya mana? Yang peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan berpangkat bulat. Jadi nggak usah panjangnya aja. Jadi satu membaca, kemudian di bawah lagi menulis, bawahnya lagi membandingkan. Terus ini adalah bilangan berpangkat bulat, akar, dan yang konten 1 bilangan bulat, 2 bilangan rasional, ada di bawahnya, jangan di sampingnya Bu. 3 bilangan rasional, bilangan desimal, begitu Bu. Paham nggih? Ini Pak, saya coba nanti. Jadi kan di kolom analisis itu nomor paling kiri adalah elemen ya Bu, bilangan. Kemudian elemen bilangan. Kalimat ini
kalimat ini ditaruh di bawahnya bilangan itu. Kemudian elemen yang kedua aljabar. Kalimat ini ditaruh di bawahnya. bawahnya. Nah, kemudian kita tulis di kompetensi mengenali. Itu sebagai kompetensi memprediksi, menggeneralisasi. Kemudian ini menyatakan, kemudian menggunakan. Itu Bu. Kalau materinya mana yang aljabar? Kalau yang aljabar itu kelas enggak, jangan bicara kelas. Kita tidak usah membicarakan dibagi. Kelas itu kebelakangan. Oh, enggak, Pak. Yang penting dibuat analisisnya dulu. Baru kalau sudah selesai dibuatkan dicari itu tadi, dibuatkan tujuan pembelajarannya langsung Bu. Jangan bicara kelas dulu. Jadi Paham? semua materinya gitu, Pak. Iya, baru nanti akan ada di kolomnya itu coba ini di aljabar mana ini yang konten atau materinya mana? Pola bilangan, Iya. bentuk aljabar, himpunan, relasi. Dari atas. Pola ya. Pola bilangan. Susunan benda dan bilangan. Terus Kemudian bentuk aljabar. Iya. Bentuk aljabar. Kemudian sifat-sifat operasi. Itu ditaruh di samping. Himpunan. Okay. Relasi dan fungsi. Nah, pola bilangan ini sudah ada di samping ini, nanti tinggal masukkan aja di kolom itu, Bu. Gitu. Ibu sekarang tinggal mengisi kolom tujuan pembelajaran. Iya, Bu. Betul. Nah, sekarang misalnya siswa dapat mengenali pola bilangan. Itu tujuannya, Bu. Siswa dapat memprediksi pola bilangan bisa. Atau apa saja yang kompetensi dengan konten itu bisa digabungkan. Paham? Insyaallah. Saya coba nanti, Pak. Paham? Enggak, Pak. Iya. Iya, Pak. Nanti saya coba. Jadi ini dibuatkan dia nih. Saya carikan contoh yang benar ya. Ini punyanya benar nih, punyanya Dua Bungatan. Dapat carinya. Sebentar, tunggu sebentar ya Bu, saya carikan contohnya. Oke, Pak. Ya, betul dulu. Ini Bu, ini diberikan kolom sendiri. Tapi kan kalau tidak ada kolom sendiri, maka ini ditaruh di bawahnya sini. Dicari kompetensinya, dicari kontennya.
baru dibuatkan tujuan membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat. Ini boleh. Terbaca nih ya Bu. Baru Sudah diberi sering. kode 7.1 itu artinya diajarkan di kelas 7.1. Oh, berarti Dan ditulis semester lengkap. 1. Ini Iya. kelas 8 semester 1. Nah, untuk membagi mau diajarkan kapan itu terserah gurunya, Bu. Jadi satu sekolah dengan sekolah lain. Ini ada kelas 7 semester 1 di sini aljabar. Ini kan ini Bu. Bisa dilihat ya. Iya, Pak. Kemudian yang tadi Untuk tabelnya saya memang udah benar, Pak. Cuma hanya beda di isinya dulu. Isinya masih belum. Sebaiknya memang tabelnya samakan supaya saya tidak Oke. bingung. Tabelnya udah sama, cuma cara Hmm. mengisinya masih belum. Ya. Jadi saya harus membuka banyak file kalau punya Ibu tadi. Kalau tidak jadi satu. Lihat ini kelas 9 semester 1 terus. Jadi Ibu bisa menyesuaikan dengan format yang kita sarankan ya Bu. Pak Ganevis, Iya Pak. untuk nomor tujuan itu berarti tidak perlu dimasukkan ke dalam kode nih. Langsung Enggak. Nanti di modul Pak, misalnya di 7 semester 1, nomor tujuan 19, ya tetap 19 ini Pak. Oh, gitu. Jadi akan ketemu Ya. Jadi misalnya di modul ada 1 atau 2 tujuan, nomor 19, 20. Akan terlihatan itu elemen apa. Ya, gitu loh Pak. Ini hanya kelas dan semester saja Pak. Iya. Yeah. Kelasnya nanti kan jelas, berarti yang muncul di modul nanti adalah nomornya nomor ini Pak, sampai terakhir. Yeah. Misalnya ada 51 yang terakhir di semester 2 kelas 9 nanti nomor 51. Tidak nomor 1, 2 lagi Pak. Yeah. Supaya gampang mencarinya Pak. Gimana Pak? Bisa dipahami Iya, Pak? Pak. Terima kasih. Bisa. Semakin jelas ini. Yuli? Ya, gimana? Semakin jelas. Makin jelas ya? Iya. Ya coba ini malah saya bukakan ATP-nya sekalian. Berarti untuk nomor tujuan pembelajaran diurutkan gitu Pak? Diurutkan sesuai elemennya. Jadi di ATP nanti ambil ini nomor yang ya. sudah di ACP. Coba Firsan ini. Saya share lagi nih. Sudah terlihat? Nah itu. Jadi nomor ini ATP-nya. Berarti ATP nomor TP-nya mana? 1, 2, 3, 4. Tidak mesti urut. Ternyata nomor ini 20. 20 di analisis tadi, Bu. Iya. Terus ini 24, ini enggak urut juga, ada 18. Di kelas 7 semester genap. Oke. Tetap kalau ini nomornya 1 urut ini, kalau yang paling kiri itu nomor urut di anu aja. Coba ini 8 semester ganjil. Diurutkan. Nomor TP-nya ini tetap Bu. Lihat dari 19 kemudian ke 22 ke 25 Bu. Jadi tidak urut. Yang urut tadi di analisis tadi itu. Jadi membuat TP dianalisis urutan dulu, kemudian tentukan kelas dan semesternya. Berarti nanti pengumpulannya semua guru matematika sama nih Pak? Isinya. Sama. Gini, dalam satu sekolah semua guru matematika mengupload dokumen yang sama. Tapi misalnya Bu Yuli mengajar kelas 7, kemudian ada satu lagi membuat kelas
ngajar kelas 9, kelas 8. Misalnya tahun depan misalnya sudah 2 kelas, maka yang diupload itu ya modulnya sendiri-sendiri Bu yang mau Oke, diajarkan. modulnya sendiri-sendiri, tapi untuk ACP Nah, dan tapi ATP-nya kalau sama. analisis dengan ATP, jangan lupa CP-nya juga cantumkan di situ. Drive itu sebagai tempat penyimpanan para guru itu. Saya tahu kepala sekolah bisa melihat, pengawas bisa, guru sendiri juga bisa melihat tuh. Jadi tempatnya apa namanya merupakan tempat menyimpannya tuh. Jadi tidak usah disimpan di laptop atau apapun, kecuali Langsung di memang drive. mau membuat arsip gitu. Mungkin apalagi yang saya ingin ngupload yang semuanya Pak. Bentar. Biar Saya besok saya yang mintakan dulu yang kelas 8 dan kelas 9 nanti mau digabung jadi satu per elemen gitu. yang penting caranya jangan sampai salah ya Bu. Ya, Mungkin kemarin ada itu kita bagi hanya membuat tujuan pembelajarannya per konten gitu. Jadi belum dijadikan satu lagi. Iya harus dijadikan satu. Disusun bersama baru disepakati. Topik ini akan diajarkan di kelas berapa. Itu terserah sekolah. Otonomi sekolah Bu itu Bu. Jadi satu sekolah dengan sekolah lain seperti IPA juga enggak apa-apa, enggak sama, memang disusun sendiri. Yang penting materi dan kompetensinya yang ada di catat capaian pembelajaran sudah terakomodasi semua. Mohon izin bertanya Pak Ganevis. Silakan. Dari tayangan yang disampaikan Pak Ganevis ini yang masih ada di layar, alokasi waktu misalkan 5 jam atau 10 JP. Ini hanya satu tujuan pembelajaran. Berarti mungkin dalam 3 kali pertemuan tujuan pembelajarannya sama, enggak masalah Pak ya? Enggak masalah Pak. Jadi satu modul itu ada berapa TP itu terserah. Kalau apa namanya TP-nya itu esensial Pak, itu ya enggak bisa. Jadi kan ada prosesnya. Contohnya di IPA penjaringan mengklasifikasi makhluk hidup. Maka sebelum mengklasifikasi anak-anak apa yang dipelajari selain mengklasifikasi apa? Berarti kan harus bisa lebih diperinci lagi kan, Nggih? Iya, nanti gini, kalau TP-nya jadi TP misalnya klasifikasi makhluk hidup. Iya. Kemudian di makhluk hidup itu ada anak-anak sebelum mengklasifikasi kan misalnya pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati misalnya. Tapi tujuan pembelajarannya klasifikasi saja Pak. Oh, iya. Nah, kalau ingin dibuatkan tujuan pembelajaran misalnya aja tentang makhluk hidup, itu misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Kan tidak ada di sini Pak. Mungkin Bapak juga belum menulis. Boleh dituliskan di sini. Dalam satu topik itu mungkin bisa dibuatkan beberapa tujuan. Tapi kalau hanya ada tujuan pembelajarannya hanya satu misalnya aja tentang makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Maka nanti di modul dibuatkan indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP Pak. Bisa dipahami? Berarti selain ada tujuan pembelajaran di bawahnya mungkin ditambahkan indikator tujuan pembelajaran Pak, itu ya? Di modul. Tapi kalau sudah dirumuskan tujuan pembelajaran sendiri dianalisis, Bapak menuliskan sendiri perbedaan makhluk atau ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya ada di analisis. Berarti nanti kan masuk di ATP ya Pak? Nah, itu ya enggak usah sudah. Atau kalau memang belum dituliskan, nanti dibuatkan indikatornya Pak. Kalau indikatornya ada 3, jadi untuk menentukan anak itu telah memenuhi kriteria apa? Yang pertama, contoh makhluk hidup. Siswa dapat memberikan contoh benda mati.
Iya. Kemudian siswa dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup. Kan ada 3 itu sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, maka itu nanti akan ada tiga soal atau 3 assessment untuk menyatakan bahwa siswa telah memahami, bisa mengklasifikasi makhluk hidup. Iya. Berarti tidak perlu dicantumkan di ATP ya, cukup di modul saja ya. Makanya kalau nanti di ATP itu tujuan pembelajaran itu bersifat sulit atau misalnya butuh penjelasan yang lain-lain, maka bisa diberikan indikator. Tapi kalau sudah, Bapak boleh juga menuliskan langsung di analisis, Pak. Terus setelah dianalisis dimasukkan ke di ATP, boleh, Pak. Jadi boleh. Tapi kalau memang belum, Bapak boleh menambahkannya di indikator nanti. Kalau misalkan di ATP ini ditambah kolom indikator, Pak? Oh, enggak perlu, Pak. Perlu ya? Langsung aja buatkan. Siswa dapat apa itu kan langsung, misalnya dalam satu konten misalnya makhluk hidup dengan benda mati ya, langsung Bapak membuat 4 tujuan pembelajaran. Nanti ketika membuat modul, masukkan semua, misalnya ada 4 tentang makhluk hidup dan benda mati tadi, satu modul itu ada 4 itu nggak apa-apa, Pak. Iya. Tapi kalau Bapak masih membuatkan satu, di topik-topik lain juga begitu, Pak. Jadi kalau ada topik yang sifatnya padat, itu kalau memang belum ada TP-nya, maka buatkan saja indikatornya atau KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Berarti di ATP ini tujuannya bisa umum, bisa lebih diperinci ada yang lagi khusus, gitu ya? Boleh. Umum boleh ya. Akibatnya nanti kalau Bapak yang sifatnya ringan-ringan, itu ATP-nya jumlah tujuan pembelajarannya jadi banyak, nggak apa-apa juga. Iya. Ya, yang matematika juga begitu juga. Pak Galevis bisa minta tolong share ulang yang ACP, Pak, contoh yang ACP. Yang itu tadi punya orang lain, nggak boleh di-share. Enggak, bukan, maksudnya saya hanya mau lihat pencocokan itu ya, Pak. Apa yang itu tadi ya? Nggih. Yang analisis ya, Bu? Nggih, analisis. Bukan mau mencontoh, hanya mau melihat kolomnya saja. Nggih. Boleh. Kami udah selesai, hanya saja cara menempatkannya itu yang masih keliru. Analisis gitu. Penempatan kompetensi ini yang membaca, menulis itu kan kami di sini kan memasukkan CP, Pak. Punya saya kan tadi memasukkan CP. Yang ini nambahi kolom ini, Bu. Nambahi kolom CP, tapi boleh juga langsung ditaruh di bawahnya. Langsung di bawahnya elemen gitu, Pak. Di bawahnya bilangan itu, Bu. Cuma misalnya bilangannya dipertebal. Dari CP ini dicari kompetensinya, kontennya, baru dijumlahkan ini kodenya. Lihat ini. Kodenya bilangan itu diajarkan 72 berarti kelas 7 semester genap. Bilangan ini kan diajarkan ternyata diajarkan kelas 7 semester 1, 8 semester 1, kelas 9 semester 1, Bu. Di kelas 9 juga ada. Mau diajarkan di mana saja, itu terserah guru di sekolah itu, Bu. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Mungkin Pak Budi ada yang ditanyakan lagi, Pak Budi. Nanti teman-teman jangan sampai keliru itu ya. Jadi saya ulang, ini ada elemen, tuliskan, cari kompetensinya, cari kontennya, baru dibuatkan. Ini menuliskan dan membandingkan. Ini semuanya ada, bilangan bulat itu di sini ada juga. Ini di sini juga ada juga bilangan bulat, kemudian bilangan rasional, semuanya juga ada di sini. Oke.
kemudian dibuatkan kodenya ini kelas dan semester. Diketik kelas dan semester boleh gitu. Nanti di filenya itu jangan diberi judul LK lagi. Memang itu sudah analisisnya, bukan tugasnya dalam rangka melaksanakan tugas IHT, bukan, sudah Pak itu Pak. Ini sudah dokumen itu analisis dengan ATP. Pak Budi, Iya, Pak. kalau cari di internet analisis itu tidak ada Pak. Iya. Tapi kalau di teori itu harus ada. Maksudnya dokumen yang paling yang dicari itu adalah sebenarnya ATP. Tapi kalau orang langsung punya ATP, nanti akan ditanyakan dari mana rumusan tujuan pembelajaran ini. Apakah sudah sesuai dengan capaian pembelajarannya ini? Apakah sudah sampai ada di sini, sudah masuk semua di tujuan pembelajaran itu? Kalau orang mencontoh atau ambil dari internet tidak tahu Pak. Iya Pak. Tapi kalau seperti Bu Yuli ini tahu membaca bilangan bulat, kompetensinya membaca, kontennya bilangan bulat, dibuatkan membaca dan menuliskan bilangan bulat. Membaca itu di matematika tidak bisa dinilai kan Bu Yuli? Iya. Bu Yuli ya. Kan membaca tidak bisa dinilai. Ketika dia mengerjakan kamu berarti dia sudah membaca. Jadi tidak ada tugas bacalah bilangan bulat, yang enggak juga. Ya kan? Baca itu hanya ada di bahasa Indonesia. Dia hanya implisitnya saja. Ketika dia menyelesaikan kalimat matematika, maka pada dasarnya dia sudah bisa membaca kalimat matematika. Ya. Tidak perlu dibuatkan asesmennya atau soalnya, baca lah, nggak usah. Ampun? Iya Pak. Ampun Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, ini yang penting tujuan pembelajaran, alurnya tadi ATP-nya kan sudah jelas tadi ya. Iya. Asalnya dari ini. Saya tadi ingin mengupload ini sudah yang punyanya SMP. Saya uploadnya dulu ke ini, bisa dilihat di di administrasi. Sebentar Pak, banyak buku. Ini nggak muncul. Ini yang ini. Sudah tampil belum? Sudah, ya. Pak Budi. Ini tadi klarifikasi ya, yang makhluk hidup Pak Budi. Kalau memang sudah masuk nggak apa-apa Pak Budi. Oke. Kita ini banyak dokumen yang ada yang dibutuhkan cuma itu saja, analisis, ATP, diulang. Pertama capaian pembelajarannya dulu, CP-nya diupload, kemudian ATP analisis, baru ATP, terakhir itu modul. Ada 4 saja. Bu Cicis tidak menggunakan format yang digunakan, yang disepakati.
Mana? Ini Cicis. Ini belum direspon, ini belum membuat. Ini guru apa? Dian Pamela ini guru apa, Pak? Bahasa daerah, Pak. Oh, bahasa daerah menggunakan perangkat yang lama, Pak. Nggih. Guru Meningsih ini BK. Kebetulan sekarang Oh sakit, iya, Pak. ya. Bu Wirnarni, IPA. IPA berikan punya. Abdul Rahman, BK. oh BK juga. Ya. Kita menggunakan perangkat yang lama, Pak. Penulisan elemennya salah. Elemennya salah, berarti seperti Bu tadi, Bu Yulia tadi, nggih. Nanti terus Pak Ponco, Bu Eko, bahasa Indonesia. Banyak yang tidak menggunakan format yang disarankan, Pak. Mereka buat sendiri-sendiri. Padahal sudah saya kirimkan, Pak. Nah, sebenarnya format itu enggak ada yang baku, Pak. Tapi kalau kasus ini saya ngoreksinya bisa benar, bisa membuktikan ini kerjaannya punyanya siapa gitu. Bu Ekta ini pelajaran apa? BK, Pak. Oh, BK juga, ya. Seni budaya sudah. Bu Emi bahasa Indonesia ini belum membuat. Yang ada ini. Terus Erwin ini IPS. IPS ya. Jadi satu sekolah dokumennya sama, Pak. Tapi kalau modulnya Pak Lili IPA. Itu jenengan aja, Pak. Hasan Basri seni budaya, Pak. IPS ini penulisan elemennya salah. Mungkin sama dengan kasusnya dengan Bu Yulia tadi. Jadi IPS hanya 2, Pak. IPS hanya 2 pemahaman IPS, pemahaman konsep sama keterampilan proses. Sama seperti penjaringan, Pak. Makanya nanti keterampilan prosesnya enggak perlu, kan enggak ada materinya itu. Nah, celakanya lagi punyanya IPS itu materinya tidak ada di CP, Pak. Maksudnya di elemen CP itu, kalimatnya itu. Tapi ada di atasnya, Pak. Di atasnya nanti dicari ada sejarah, ada ekonomi, ada sosiologi di atas itu. Kalau memenuhi kebutuhan hidup itu berarti ekonomi, Pak. Kemudian kalau ada grafis itu ada geografi. Di atasnya, Pak, tidak langsung di kolom. Kalau punya Pak Budi kan langsung ada materinya ya di dalam. Iya, di dalam CP-nya sudah ada. Kalau di PS tidak ada, Pak. Sama dengan bahasa Indonesia itu mungkin, Pak, ya. Oh, kalau bahasa Indonesia ada, tapi itu tidak bisa dianalisis per elemen, Pak. Harus campur itu. Analisisnya antar elemen. Beda lagi. Ya, saya lihat yang bahasa Indonesia bingung juga saya ngarahkan. Makanya enggak sama dengan IPA. Matematika masih bisa cari. Ada kompetensi, ada di dalam elemen, ada CP itu masih ada CP, ada kompetensi dan konten. Ini sampai atas ya, Pak, lihat ini, Pak. Ini bahasa Indonesia salah semua ini. Budayati apa, Pak? Bahasa daerah, Pak. Oh, BD. Bahasa daerah pakai yang lama, Pak. Enggak masalah. Pak Ilyas? Pendidikan Agama Islam, PAI. Oh, PAI. Kan di atas sudah nih. Anda guru yang lain tinggal nyontoh aja. Pak Martono? PJOK.
Nah, ini kan sudah ada yang membuat, tinggal ngampung saja, Pak. Sudah. Saya kira itu aja, Pak, malam ini, Pak. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Ini Oke, kebetulan saya minta maaf rekam. ya. Nanti setelah itu hasil rekamannya saya share ke teman-teman, mungkin bisa dipakai untuk Oke, nggak apa-apa. itu aja. Terima kasih banyak Pak Kenefis Ini waktunya. mumpung sampai kan ini nanti Pak, dokumen ini bisa dipakai 3 tahun. Tahun depan sudah tidak membuat lagi gitu loh Pak. Asalkan benar. Makanya saya agak cerewet supaya teman-teman guru itu bisa membuat dengan benar. Nanti tinggal kalau membuat modul ajarnya kan tinggal ngisi anunya saja Pak kan. Nanti yang misalnya di modul ajar, di format modul ajar ada hal yang tidak mengerti, kosongi saja Pak. Yang penting tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. Iya. Kalau misalnya pertanyaan pemantik atau apa itu nggak ngerti, kosongi aja lah. Biar aja prasyarat atau apa. Kosong nggak apa-apa, nggak ada Pak. Iya, Pak. Nanti kita belajar berikutnya. Kan misalnya siswa dapat mencangkok, itu kan gampang saja tuh Pak mau merumuskan langkah-langkahnya. Iya. Masa perlu terlalu sulit gitu. Oke, sampun, terima kasih Pak, ini perhatiannya. untuk perangkat yang lainnya Pak, nanti perlu diupload. Nanti coba kita urut. Program tahunan perlu ada enggak kira-kira di kurikulum Merdeka? Ada Pak. Program tahunan isinya bukan KD sekarang Pak, tapi ya Iya. TP-nya ini. Nah, sekali lagi pembagian jam mengajar alokasi itu per TP enak Pak. Nanti kalau dimasukkan ke program tahunan sama program semester gampang. Misalnya bilangan langsung dibuat 30, itu pun belum dibagi-bagi ya repot nanti. Oh, iya. Jadi per TP kan membaginya Pak. Terus program semester ada. Perencanaan penilaian tidak usah. Kalender ada. Cuma itu aja Pak. Iya. KKM enggak perlu Pak. KKTP itu Pak ya, sudah ada di modul nggih. KKM itu di masing-masing langsung ada KKTP sudah. Kemudian format-format penilaian itu nanti menyesuaikan. Kan hanya format Pak kalau di awal itu. Di awal semester itu kan cuma format itu. Jurnal itu tetap Pak. Oke. Terima kasih banyak. Sampun gitu aja dulu. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Iya Pak. Iya Pak.